Ya tinggal dia meniatkan hatinya demikian, menyiapkan hatinya demikian. Maka argo pahala itu jalan terus. Iya. 24 jam jalan terus pahala itu kepada Anda. Ya makanya kadang-kadang orang itu ya bisa mengalahkan ya amalan yang begitu banyak ya dengan ibadah hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah usul salasah, ya 3 landasan utama. Pada pertemuan kemarin kita sampai pada pembahasan tentang masalah makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Kata beliau, wa dalilus shalah waz zakah wat tafsirut tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Adapun dalil, kata beliau, tentang solat dan zakat dan penafsiran tauhid, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, penuh dengan keikhlasan, hunafa, yang lurus, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, mereka mendirikan salat, mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama qayyimah, ya, agama yang lurus. Di sini Syekh rahimahullah taala menyebutkan rukun Islam. Beliau menjelaskan kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa saja maknanya, kemudian konsekuensinya apa saja. Kita jelaskan 2 kalimat ini pada pertemuan sebelumnya. Karena ini adalah bagian dari rukun Islam. Karena Syekh di sini sekarang masih menjelaskan rukun Islam. Karena martabatud din, kata beliau, tingkatan agama, Islam, al-iman dan al-ihsan. Sekarang beliau masih pada penjelasan tentang masalah agama Islam. Dan kita katakan agama Islam dibangun atas 5 rukun atau 5 perkara. Di antaranya kalimat syahadah. Kemudian yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, dan yang kelima adalah haji. Nah, di sini beliau ingin menjelaskan tentang masalah salat. Adapun salat, zakat dan penafsiran tauhid, yaitu kalimat tauhid asyhadu alla ilaha illallah, itu bisa kita berdalil, kata beliau, dengan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Perkataan illa liya'budullah ini menegaskan tentang masalah tauhid, yaitu isbat, ya, penetapan ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hunafa di sini adalah nafyu, peniadaan.
Sebagaimana yang ulun jelaskan pada pertemuan sebelumnya, asyhadu an la ilaha illallah itu memiliki dua rukun, isbat dan nafi. Penetapan dan peniadaan. Penetapan bahwasanya dialah Allah yang berhak disembah. Peniadaan ya bahwasanya sesembahan selain Allah itu batil semua. Di sini hunafa di sini adalah nafyu, peniadaan. Dari mana Ustaz? Bukankah arti hunafa itu artinya lurus? Kenapa dikatakan di sini bisa nafi? Karena makna hunafa itu adalah seseorang mail, ya, dia mailun alal kufur wasyirki ila tauhid. Dia keluar ya dari kekufuran dan kesyirikan ke tauhid. Nah, itu makna hunafa. Orang tersebut keluar dari kesyirikan dan kekufuran menuju tauhid, itulah makna hunafa. Beralih dari kesyirikan menuju tauhid Allah Subhanahu wa taala. Disinilah nafyu, peniadaan, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh berdalil tentang penafsiran tauhid. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena di dalam ayat ini ada dua rukun yang disebutkan, al-isbat dan nafyu. Kemudian kata beliau wa yuqimus shalah. Di antara rukun Islam yang kedua adalah mendirikan salat. Salat ya tidak diragukan, semua orang sepakat. Ya, salat ini merupakan kewajiban yang Allah wajibkan. Dan para ulama ya berselisih tentang masalah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Wallahu taala a'lam, pendapat yang paling benar di kalangan para ulama adalah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja secara total, maka dia kufur, keluar dari Islam. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus salah. Pembeda antara seorang muslim dan seorang kafir dan seorang musyrik adalah salat. Bahkan dinukil oleh Syakik Ibn Abdullah, seorang tabi'in, beliau menukil ijma'nya para sahabat. Kata beliau, lam yakun ashabun nabi sallallahu sallam yarawna syai'an minal a'mal tarku kufur illa salah. Kata beliau, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sebuah amalan kalau ditinggalkan amalan tersebut kufur, keluar dari Islam kecuali salat. Maka ya salat ini luar biasa, ya, perhatian agama terhadap salat ini. Dan orang yang meninggalkan salat ini ya hukumannya luar biasa tadi. Meninggalkan secara total adalah kufur, keluar dari Islam. Kelaziman itu apa? Banyak sekali kelazimannya. Ya, kelazimannya dia nanti kalau meninggal hartanya tidak menjadi warisan kalau dia seorang muslim. Kalau dia meninggal tidak dikuburkan di penguburan kaum muslimin. Kalau dia masih hidup, kalau dia meninggalkan secara total, istrinya seorang yang muslimah harus dipisahkan, terus kelazimannya. Maka ini perkara yang sangat bahaya sekali. Ya. Walaupun jumhur ulama melihat bahwasanya orang yang meninggalkan salat secara total tidak keluar dari Islam, tapi berada di sebuah dosa yang sangat-sangat besar. Ya. Maka ya kalau ada di antara saudara kita, keluarga kita, ya ataupun di sana kita yang meninggalkan sholat secara total, dinasihati. Ya karena ini dampaknya luar biasa. Ya bagi keluarganya, ya kalau diingatkan tentang masalah ini maka dia akan takut. Ya meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, dan orang zaman sekarang ini banyak menyepelekan, mengentengkan ya dalam masalah sholat. Ya. Makanya kata ahlul ilm, kalau mau melihat orang itu baik atau tidak, dilihat sholatnya. Ya. Kalau dia selalu menjaga sholatnya, memperhatikan sholatnya, tidak ketinggalan, maka itu orang baik. Ya. Maka itu orang baik. Ya. Dia selalu menjaga sholatnya dan selalu dia perhatian terhadap sholatnya. Karena Anda lihat kebanyakan orang itu entah itu rusak akhlaknya, entah itu rusak perilakunya. Itu kebanyakan adalah orang yang meninggalkan sholat. Termasuk ikhwan juga. Orang yang sudah mengaji. Anda lihat, dia berubah menjadi futur, tidak semangat menuntut ilmu, atau sebaliknya, jarang ke kajian dan seterusnya. Coba lihat sholatnya. Kadang-kadang
permasalahannya di dalam sholat. Dia tidak menjaga sholatnya. Karena sholat itu kunci kebaikan. Orang yang menjaga sholat, ya Allah jadikan dia tambah baik. Mencegah dia daripada perbuatan mungkar. Tetapi orang yang suka menggampangkan sholat, menyepelekan sholat, tidak perhatian terhadap waktu sholatnya, tidak menjaga waktu sholatnya, maka itu merembet kemana-mana. Ya, merembet kemana-mana. Ya, merembet kepada perkara akhlak, merembet kepada perkara segala hal. Ya. Makanya kata ahlul ilm, kalau lihat orang itu baik, lihat di sholatnya. Ya, ini tentu bukan satu-satu ukuran, tapi indikasi bahwasanya orang itu adalah orang yang baik. Ya. Makanya kalau pian mencari calon laki, misalnya cari yang rajin sembahyang. Jangan dilihat yang masbuk aja. Ya. Ya. Lihatnya yang di sub pertama, di sub kedua, itu salah satu. Ya, Anda mengindikasi orang ini baik atau kada. Iya. Taib. Kemudian yang kedua, wa yu'tuz zakah. Iya. Mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat ini juga bagian rukun di dalam rukun Islam. Para ulama mengatakan bahwasanya zakat ini adalah sebuah kewajiban yang Allah wajibkan. Dan tentu di sini saya posisinya tidak ingin menjelaskan zakat secara terperinci, tapi saya akan menjelaskan secara mujmal karena ini bagian dari rukun Islam. Ada beberapa harta yang wajib dijakati. Di antaranya adalah zakat emas dan perak. Ya, maka ini wajib dijakati. Dikiaskan kepada emas dan perak adalah uang karena dia sebagai alat tukar. Kemudian yang kedua, harta yang wajib dijakati adalah harta yang dihasilkan dari hasil pertanian. Yang dihasilkan dari hasil pertanian, maka ini juga wajib dijakati. Kemudian yang ketiga, harta yang wajib dijakati adalah harta dari hasil peternakan, yaitu 3 hewan, onta, sapi, dan kambing. Maka ini wajib dijakati. Kemudian yang keempat adalah harta yang wajib dijakati adalah harta dari hasil perdagangan, maka ini juga wajib dijakati. Dan masing-masing harta ini memiliki syarat-syarat tertentu. Kapan dikeluarkan zakatnya, apa saja syaratnya, ada syarat-syarat tertentu. Dan Anda bisa merujuk kepada buku fikih. Intinya zakat ini harus dikeluarkan. Dan perlu diingat, mengeluarkan zakat ini Bapak Ibu itu harus segera, alal faur. Tidak boleh seseorang itu mengakhirkan pengeluaran zakatnya walaupun 1 jam, berdosa Anda. Anda datang waktu zakat, tidak Anda keluarkan, Anda akhirkan, walaupun 1 jam Anda akhirkan, berdosa Anda. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Dan perintah ini alal faur, segera. Maka orang yang mengakhirkan zakatnya, Ustaz, ulun jatuh tempo hari ini, isuk kawalah ulun keluarkan kada boleh, berdosa Anda. Ya, kalau Anda tidak ada udzur syar'i untuk mengakhirkannya, maka berdosa Anda. Dan ini sering terjadi bagi orang yang punya harta, selalu banyak di antara mereka mengakhirkan pengeluaran zakat. Dan ini adalah mereka jatuh ke dalam sebuah dosa. Dosanya apa? Dosa mengakhirkan mengeluarkan zakat. Bukan dosa tidak membayar zakat, bukan. Tetapi dosa mengakhirkan mengeluarkan zakat. Kalau begitu Ustadz lebih baik berdahulu, lebih bagus berdahulu. Daripada datang waktunya Anda tidak bisa mengeluarkan. Maka lebih baik Anda dahulukan seminggu sebelum masuk waktunya, maka keluarkan zakatnya. Dan itu lebih selamat ketimbang Anda diakhirkan. Karena banyak ashabul amwal, orang yang memiliki harta, menggampangkan masalah ini, menyimpan-nyimpan. Akhirnya dia katakan kayaknya ada yang cocok di masjid ini diberi zakat misalnya. Kayaknya cari orang yang pas. Kayaknya ditunggu lama, 1 bulan, 2 bulan. Harta itu berdosa. Itu berdosa dia tahan. Tidak dia keluarkan karena itu haknya para fuqara. Harus diserahkan. Itu bukan harta Anda, itu haknya para fuqara, harta mereka di sana. Maka segera diserahkan. Makanya kata para ulama, kewajiban zakat itu alal faur, segera. Datang kewajibannya langsung dikeluarkan.
Tidak ditunda-tunda. Kemudian kata Syekh di sini wa dalilus siyam. Adapun dalil tentang masalah puasa, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adapun dalil puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka puasa yang dimaksudkan di sini adalah puasa di bulan Ramadan. Walaupun kewajiban puasa itu ada dua di dalam Islam, yaitu puasa nadar dan puasa bulan Ramadan. Sebagian ulama membagi kewajiban puasa itu ada tiga. Ya, puasa bulan Ramadan, puasa nadar, dan puasa qadha. Dia mengqadha puasa wajib. Ya. Maka ya, yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah puasa di bulan Ramadan. Dan ini merupakan ya kewajiban yang Allah wajibkan. Sebagaimana puasa ini telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian la'allakum tattaqun, ya agar kalian bertakwa. Sebagian ulama mengatakan agar kalian terhindar dari api neraka. Kemudian puasa ini subhanallah di antara hikmah disebutkan oleh para ulama, ya di antara puasa ini adalah membentengi syahwat manusia. Ya, orang kalau dia punya syahwat tinggi, tidak mampu menikah, salah satu caranya adalah dia berpuasa. Maka berpuasa itu mencegah syahwat orang, bisa menahan syahwat orang. Sama seperti orang yang misalnya dia punya istri, kemudian dia tidak puas terhadap satu istri, menikah lagi kada kawa, takutan disariki istri misalnya. Apa yang harus dia lakukan? Berpuasa. Apa yang harus dilakukan? Berpuasa. Ya, berpuasa itu mencegah dia dari perbuatan ya mungkar. Ya, maka semacam itu. Kalau seorang suami juga jangan dikira berpuasa ini hanya bujangannya aja. Orang yang belum menikah. Orang yang sudah menikah pun yang syahwatnya tidak terkontrol, ya tidak bisa menundukkan pandangannya, ya istrinya masih belum cukup menundukkan pandangannya dia, maka dia berpuasa. Karena berpuasa ini ya mencegah seseorang dari perbuatan keji, dia mengurungkan hawa nafsunya. Ya. Kemudian wa dalilul hajj. Adapun dalil tentang masalah puasa kata beliau, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Adapun dalil tentang berhaji adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya walillahi, atas Allah, ya, kewajiban ya, bagi manusia atas Allah untuk berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Dan barang siapa kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya anil alamin, dari semesta ini. Dari ayat ini menjelaskan tentang kewajiban berhaji bagi manusia. Haji ini merupakan sebuah kewajiban yang Allah wajibkan bagi setiap muslim dan muslimah, bagi orang yang mampu. Mampu di sini tentu saja terpenuhi dua unsur, mampu dari sisi harta dan mampu dari sisi fisik. Ya. Kalau dia mampu dari sisi harta, tidak mampu dari sisi fisik, tentu dia tidak wajib berhaji. Ya. Kadang orang kaya, ya, punya banyak harta tapi fisiknya tidak bisa untuk berhaji. Ya, atau sebaliknya kuat badannya tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk berhaji, tidak memiliki harta. Maka ya, haji ini Allah wajibkan bagi orang yang mampu. Ya, dan subhanallah ya, baru kita lewat musim haji ya, dan haji ini masya Allah ya, pahalanya sangat besar yang Allah janjikan. Ya, kata Nabi SAW, ya, laisa lahu jazau illa jannah. Ya. Maka haji mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal baginya kecuali surga. Ya. Dan haji ini adalah ibadah yang sangat agung. Kemudian Syekh berpindah setelah selesai menjelaskan martabah yang pertama,
rukun Islam, beliau berpindah kepada al-martabatus tsaniyah, yaitu martabat tingkatan yang kedua, yaitu rukun iman. Kata beliau, al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata beliau, tingkatan kedua adalah iman. Iman itu, kata beliau, terdiri dari 70 cabang lebih. Dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah dari cabang iman itu adalah menjauhkan gangguan di jalanan. Dan malu, sifat malu itu bagian cabang dari keimanan. Di sini Syekh menjelaskan tentang martabah yang kedua, tingkatan yang kedua, yaitu iman. Dan iman ini sudah kita jelaskan di awal-awal pertemuan makna iman. Ya, makna iman. Apa yang kita jelaskan makna iman itu? Ya. Apa? Iya apa? Nah ya kada lulus berataan. Taib. Kita katakan keyakinan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan anggota atau badan. Betipin tahu jaga supan benar yang menjawab tadi. Taib. Maka itu arti iman. Ya, jangan sampai kada tahu Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah iman. Ya. Maka ini hal yang mendasar tentang makna iman. Di sini menjelaskan iman, kemudian Anda lihat penafsiran iman itu ada di sini semuanya. Kata Nabi SAW, iman itu adalah terbagi menjadi 70 cabang. Dalam sebagian riwayat disebutkan sittuna syu'bah, bid'un wa sittuna syu'bah, 60 cabang lebih. Terjadi khilaf dalam beberapa riwayat. Kata para ulama, apakah Nabi yang menyebutkan 70 cabang ataukah Nabi seperti apa sebetulnya? Sebetulnya khilaf ini kembali kepada rawi yang meriwayatkan. Jadi rawi yang meriwayatkan hadis ini ragu dia. Apakah iman itu 70 cabang lebih disebutkan oleh Nabi ataukah 60 cabang lebih? Keraguan ini bukan dari Nabi Muhammad SAW, tetapi adalah rawi yang meriwayatkan. Apakah iman itu 70 cabang lebih ataukah 60 cabang lebih? Setidak-tidaknya adalah 60 cabang lebih iman tersebut. Sebagian ulama menghitung cabang iman itu lebih dari 60. Kemudian dijelaskan di sini, ya, fa'alaha, ya, paling tinggi dari cabang iman itu adalah qaulu la ilaha illallah. Maka para ulama mengatakan paling tinggi dari rukun iman itu adalah arkanul iman yang 6. Rukun iman yang 6. Itulah yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan. Jadi cabang keimanan 60 atau 70 yang banyak itu, yang paling tinggi itu adalah rukun iman yang 6. Maka itulah disebut dengan arkanul iman atau arkanu sittah. Apa saja rukun iman yang ke-6 itu? Ya, sebelum kita masuk itu, kemudian kata beliau, wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan yang paling rendah adalah menjauhkan duri di jalanan. Ini berkaitan dengan apa? Dengan fi'il, dengan perbuatan. Yang sebelumnya berkaitan dengan perkataan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Dan hati itu dan malu itu bagian dari iman. Maka malu ini letaknya di hati. Dan ini bagian berkaitan dengan ibadah hati. Dan subhanallah, ya, ibadah hati ini Bapak Ibu, ini ibadah yang sangat simpel. Tidak membutuhkan tenaga. Berbeda dengan perkataan, perbuatan. Ibadah hati ini ibadah yang sangat simpel. Maka banyak sekali Allah jadikan ibadah itu yang berkaitan dengan ibadah hati manusia. Maka kadang-kadang kita ini kurang pandai memanfaatkan hati kita ini untuk ibadah. Kadang kita itu fokus pada perbuatan fisik. Seperti bersedekah, sholat, dan ini bagus tentunya. Ya, dan ini sangat bagus tentunya orang bersedekah, sholat. Tapi kadang banyak orang itu melupakan ibadah hati. Ya, dari sifat, misalnya dari sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sifat di hati manusia tidak memiliki hasad pada orang-orang,
dari sifat di hati manusia, suka ingin berbuat baik, hatinya ingin berbuat baik kepada orang. Dari ibadah hatinya yang selalu berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hatinya yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang dilupakan. Ya, banyak orang melupakan ibadah hati ini padahal tidak butuh tenaga. Ya, tinggal dia meniatkan hatinya demikian, menyiapkan hatinya demikian. Maka argo pahala itu jalan terus. Iya. 24 jam jalan terus pahala itu kepada Anda. Ya, makanya kadang-kadang orang itu ya bisa mengalahkan ya amalan yang begitu banyak ya dengan ibadah hatinya. Makanya Nabi SAW menyebutkan ada seorang sahabat, kata Rasulullah SAW, akan masuk dari pintu ini adalah seorang sahabat ahli surga. Masuk sahabat ini. Besok lagi Nabi memperingatkan, ya, kata Nabi akan masuk dari pintu ini sahabat ahli surga. Masuk lagi sahabat yang demikian sampai 3 kali. Ada salah seorang sahabat Nabi penasaran, kok sahabat ini disebutkan apa ahli surga? Ya, akhirnya pun dia bermalam ya di rumah sahabat tersebut. Dia ingin mengetahui apa amalan yang dilakukan ini. Sampai-sampai Nabi menyebutkan 3 kali orang ini ahli surga. Ya, dia bermalam. Dia bermalam 3 hari. Dia dapati amalannya seperti biasa, seperti para sahabat. Dia sholat tahajud, kita pun sholat tahajud. Nggak ada sesuatu yang istimewa dari amalannya. Tetapi kata beliau, saya dapati kalau dia berbalik, dia ada sesuatu, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya dapati, sesuatu amalan dia, tetapi itu sesuatu yang biasa. Kata sahabat ini, tidak mungkin Nabi mengatakan dia adalah ahli surga gara-gara ini saja. 3 hari sudah sahabat ini pun berterus terang dia. Dia mengatakan, saya datang ke sini ini karena saya mendengar Nabi SAW menceritakan kamu ini adalah ahli surga. Tapi saya datang ini ingin mengetes ya, melihat apa amalanmu. Karena orang itu sehari itu ada kelihatan. Ya, aslinya itu ada kelihatan. 2 hari kada kelihatan, 3 hari, biasanya 3 hari kelihatan. Iya, pian kalau hendak mengetahui asli orang itu kawan aja selama 3 hari kelihatan. Iya, sama juga bertamu. Iya. Sehari itu luar biasa jamuannya. 2 hari berkurang. 3 hari ala kadarnya sudah. 4 hari kadang disurungi, kadang kada. Iya. Maka orang tuh kelihatan ya, sudah berhari-hari itu kelihatan. Iya. Dan itu enggak ada masalah. Tamu itu lebih dari 3 hari enggak ada masalah. Antum kada kasih makan enggak ada apa-apa. Ya, tetapi maksud ulun itu orang tuh akan kelihatan ya sudah 3 hari ya. Kalau sehari bertemu sejam, sesaat itu manis, ketawa biasa. Ya. Tapi kalau sudah 4 hari, seminggu sama, nah itu berarti emang kayak itu watak kesiden ini. Maka kata sahabat ini tidak ada sesuatu yang istimewa. Akhirnya dia minta izin untuk keluar gitu. Dia ceritakan. Ketika keluar, sahabat ini dipanggil oleh orang ini. Kata dia, saya tidak memiliki amalan sesuatu apapun, kata dia. Tetapi ada satu hal yang sering saya amalkan, kata dia. Apa? Setiap saya sebelum tidur, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dijadikan hati saya ini hasad, dengki, benci sesama kaum muslimin. Kata sahabat, hadza huwa. Inilah yang sebabnya kamu masuk surga. Ya, ini amalan hati. Ya, ini amalan hati yang sangat sederhana. Tetapi kadang-kadang yang sangat sederhana ini ketika kondisi kita tidak bagus, kondisi iman kita tidak bagus, tidak bisa dipraktekkan. Ya, hendak tidak sangit lawan orang, ada masalah, wah, dendam kesumat, ya, dibawa terus, ya. Maka ya ini penting orang memperhatikan juga amalan hatinya. Tidak hanya kita memperhatikan amalan fisik kita. Kemudian kata Syekh di sini, wa arkanu sittah. Rukun iman itu intinya, cabang iman itu yang paling inti itu adalah rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 itu apa saja? Di sini beliau jelaskan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Rukun iman yang 6 itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, pada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruk. Adapun ya dalil dari rukun iman yang 6 ini, kata beliau, wad dalil ala hadhil arkanu sittah qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib
walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kata beliau, bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah masyrik dan barat, tetapi kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah, hari akhir, beriman kepada malaikat, kitab-kitab dan para nabi-nabi. Wa dalilul qadar, adapun dalil tentang masa beriman kepada takdir, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu kata Allah, ya, kami ciptakan biqadar, dengan ketakdir, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh menjelaskan arkanul iman yang 6. Rukun iman yang 6 ini Bapak Ibu wajib kita ketahui. Apa? Ada batasan yang setiap orang muslim itu tidak boleh tidak tahu. Kalau dia tidak tahu batasan ini, dia tidak dikatakan seorang yang muslim. Tidak dikatakan dia tidak beriman kepada Allah. Dan ini yang paling penting ketika Anda belajar dari rukun iman yang 6. Batasan wajib yang harus diketahui oleh setiap muslim. Tentu kalau Anda belajar beriman kepada Allah, Anda pelajari semuanya tentu membutuhkan waktu yang begitu banyak. Ya. Tetapi setidak-tidaknya orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak tafarruq dalam menuntut ilmu, ya, maka setidak-tidaknya masyarakat awam itu dia minimalnya dia tahu batasan yang wajib dia harus ketahui dari rukun iman. Maka ini yang paling terpenting ketika kita belajar rukun iman. Saya akan menyebutkan batasan wajib yang harus kita ketahui, baru nanti setelah itu saya akan merinci pembahasan rukun iman ini. Pertama saya akan sebutkan secara umum dulu batasan yang wajib diketahui dalam setiap rukun ini, sehingga ya Anda mengerti saya sudah paham apa belum. Ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Seorang itu dikatakan betul imannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meyakini, mengetahui bahwasanya beriman tentang bahwa adanya Allah, ya, beriman tentang adanya Allah dan Allah ini satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Dia beriman tentang adanya Allah, meyakini adanya Allah, dan dia meyakini Allah ini satu-satunya berhak diibadahi. Dan Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang indah. Ya, memiliki nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Ini keimanan yang harus dia wajib yakini. Kalau Anda tanya, ada seorang muslim, Ikam tahulah Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Kada tahu ulun Allah memiliki nama-nama yang indah. Ini orang ini tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena dia jahil bahwasanya Allah tidak memiliki nama-nama indah. Kalau Anda katakan kepada orang ini, antum tahulah Allah itu memiliki sifat-sifat. Kada tahu ulun. Iyakah Allah itu bisa sifat? Berarti orang ini tidak beriman kepada rukun iman kepada Allah. Kenapa? Karena batasan wajibnya dia tidak paham. Berbeda halnya kalau Anda katakan Allah itu, Anda tahulah Allah itu bersemayam di atas arasy. Saya tidak tahu. Mungkin Allah ada di mana-mana. Itu kebanyakan orang menjawab biasanya. Tetapi kamu tahulah Allah itu memiliki nama, memiliki sifat. Tahu ulun Allah memiliki nama dan sifat indah. Ini dikatakan dia beriman. Ini beriman tetapi dia salah dalam beberapa sifat atau jahil di dalam beberapa sifat. Ini tidak ada masalah orang ini. Tinggal diajar. Yang bermasalah apa? Orang yang mengatakan, anak kada tahu Allah itu memiliki nama, kada tahu anak Allah itu memiliki sifat. Ini bermasalah terhadap imannya kepada Allah. Kenapa? Karena batasan wajib dia tidak tahu. Ya, ini penting sekali. Ya, makanya kalau Anda punya anak, ajari hal ini. Ya, batasan wajib semacam ini. Kemudian yang kedua, iman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat, ya, itu batasan wajib yang harus diketahui oleh setiap muslim. Mereka mengimani bahwasanya malaikat ini makhluk dari makhluk Allah. Dan di antara malaikat itu ada yang Allah tugasi untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi-nabi. Ini batasan yang wajib. Kalau ada orang muslim berkeyakinan sudah meyakini Allah itu malaikat itu adalah makhluk dari makhluk Allah, dan di antara mereka itu ada yang menyampaikan wahyu kepada para nabi-nabi berdasarkan perintah Allah, maka ini sudah cukup dia beriman kepada para malaikat.
Ini batasan wajib. Misalnya Anda tanya, Ikam tahulah malaikat itu ada yang menyampaikan wahyu, atau di antara tugas malaikat itu ada yang menyampaikan wahyu. Kada tahu. Ini tidak dikatakan dia beriman kepada malaikat. Tetapi kalau Anda tanya, Anda tahulah Jibril itu menyampaikan wahyu, atau tahulah Anda malaikat yang menyampaikan wahyu siapa namanya, kada tahu. Tapi ulun tahu ada malaikat yang menyampaikan wahyu, ini dikatakan dia beriman kepada malaikat. Ya, walaupun dia tidak tahu siapa yang menyampaikan wahyu, tapi dia tahu bahwasanya ada malaikat yang menyampaikan wahyu. Dan dia meyakini malaikat itu makhluk dari makhluk Allah. Ini batasan wajib. Enggak boleh tidak tahu orang muslim semacam ini. Ya enggak boleh orang muslim jahil tentang hal ini. Ini tidak kejahilan yang tidak ditolerir. Ya, kejahilan tidak, ini harus diketahui oleh setiap muslim dan mukmin. Ya, masalah ini. Kemudian yang ketiga, iman bil kutub, beriman kepada kitab-kitab. Beriman kepada kitab-kitab ini batasan wajib yang harus kita ketahui dan harus kita pahami adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasul yang dia kehendaki. Dan kitab tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitab tersebut dijadikan rujukan sebagai manusia berhukum padanya. Dan semua kitab yang Allah turunkan semuanya itu terhapus dengan Al-Quran. Maka ini pemahaman ini harus dipahami oleh orang. Setiap muslim dia meyakini ketika dia beriman kepada kitab itu ada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Walaupun dia tidak tahu nama-nama kitab yang diturunkan kepada rasul. Dia tidak tahu ada nama Taurat, ada nama Injil, ada nama Zabur, ada namanya Suhuf. Dia tidak tahu. Tapi dia yakin ada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Rasul tahu dia ada kitab-kitab yang Allah turunkan. Dan dia meyakini bahwasanya kitab tersebut merupakan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meyakini kitab tersebut sebagai rujukan dia dalam berhukum. Ya, tidak menjadikan yang lain kecuali kitab Allah sebagai rujukan dia dalam berhukum. Dan dia meyakini semua kitab terdahulu itu terhapus dengan apa? Al-Quran. Maka ini ada beberapa unsur yang harus dipahami ketika beriman kepada Al-Kutub. Ini batasan yang wajib. Kalau ada orang mengatakan, anak kada tahu apakah Allah itu menurunkan kitab-kitab, ini kada beriman dengan kitab. Atau dia mengatakan, anak kada tahu Quran itu menghapus kitab-kitab terdahulu, ini dikatakan orang ini masih belum beriman kepada kitab. Kalau dia tidak tahu bahwasanya Al-Quran itu menghapus kitab-kitab terdahulu. Ini harus keyakinan yang diyakini oleh setiap muslim. Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit biar enggak terputus nanti. Yang keempat itu beriman kepada para rasul. Batasan wajib Bapak Ibu yang harus kita ketahui ketika kita beriman kepada para rasul ini adalah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul kepada manusia untuk menyuruh mereka agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasul yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu harus meyakini ketika dia beriman kepada rasul, dia meyakini Allah itu mengutus rasul-rasul menyuruh manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meyakini bahwasanya rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Taib. Ustadz, ulun ini kada apa yang pengen sebutkan, tapi ulun paham aja. Yang penting pian paham. Di sini bukan diminta pian hafal, tapi pian mengerti. Ya, bahwasanya ini ada rasul yang Allah utus, diutus kepada manusia. Diutus kepada manusia untuk menyuruh beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Ustadz, kalau ada orang yakin bahwasanya ada nabi terakhir tapi kada tahu namanya. Kalau ditakuni, ikam percayalah nabi ini sudah kada ada lagi, sudah tertutup. Allah sudah mengutus nabi terakhir. Tahulah Anda namanya. Kada tahu siapa nabi terakhir itu, ini masih dikatakan dia belum beriman kepada rasul.
Kenapa? Karena jahil nama Nabi Muhammad SAW menunjukkan jahil tentang hakikat syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Iya. Maka ini kata para ulama dia tidak dikatakan beriman kepada Rasul. Kalau dia tidak tahu nama Nabi Muhammad SAW. Yang penting dia tahu ada Nabi terakhir namanya Nabi Muhammad titik. Kemudian yang kelima, ya, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu kita beriman di hari akhir itu ada hari kebangkitan. Ya. Ya. Dan pada hari akhir tersebut ada hari kiamat untuk ya dibalas ya perbuatan manusia. Yang berbuat baik maka balasannya surga, dan yang berbuat jelek, berbuat dosa maka balasannya neraka. Dia harus yakin itu. Ya, iman bil yaumil akhir, nanti ada hari kebangkitan, hari kiamat, mana pada hari tersebut dibalasi amalan orang. Yang berbuat baik dibalas surga, yang berbuat jelek, berbuat dosa dibalasnya neraka. Dia harus yakin itu. Dia harus paham itu. Jangan sampai dia tidak tahu ada surga dan neraka di hari kiamat kelak. Jangan sampai dia tidak tahu bahwasanya dia akan dibalas, amalan baik itu akan dibalas surga, dan amalan jelek itu akan dibalas neraka. Jangan sampai tidak tahu. Harus tahu orang muslim. Iya. Kalau dia tidak tahu, adakah nanti hari kiamat? Dia tidak tahu loh. Adakah? Ini tidak dikatakan dia beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, batasan beriman kepada takdir. Iya. Ini batasan wajib. Iya. Batasan beriman kepada takdir adalah seseorang itu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatu, baik yang baik ataupun buruk, dari sejak dahulu. Dan sesuatu itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Ya. Dan Allah lah yang menciptakan sesuatu tersebut. Jadi dia meyakini ketika beriman takdir bahwa segala sesuatu yang di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah, baik buruk ataupun baik dari sejak dahulu. Dan sesuatu itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Dan Allah yang menciptakan sesuatu itu. Maka ini keyakinan yang harus diyakini oleh setiap muslim. Kalau dia paham semacam ini, walaupun dia tidak hafal, tapi dia paham ini, maka dikatakan dia beriman kepada takdir. Nah, ini batasan yang wajib, yang paling harus dipahami oleh setiap muslim ketika Anda belajar rukun iman. Ya, maka batasan ini yang harus Anda pahami terlebih dahulu. Setelah ini, kalau Anda paham semacam ini, setelah ini perincian dalam masalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kutub, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, maka itu tergantung orangnya. Bisa jadi perincian setelah itu wajib pada sebagian orang, bisa jadi tidak wajib. Iya. Maka tapi ini yang wajib pada semua manusia, baik yang awam, baik yang berilmu, baik yang belajar ataupun tidak belajar, wajib dia mengetahui yang saya sebutkan tadi. Ya, dan ini hal yang paling terpenting dalam masalah memahami rukun iman. Taib, mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taib, sebelum ulun tutup, kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhal. Ya. Taib. Oh, taib. Kita jawab ini kah dulu, kertas dulu. Taib. Ustadz tadi menyampaikan jangan terlambat mengeluarkan zakat. Menghitung zakat berapa nominalnya dan sudah ditetapkan angkanya. Tetapi membaginya terlambat. Apakah ini termasuk terlambat mengeluarkan zakat? Jadi beliau menanyakan tentang masalah, Ustadz saya sudah menghitung harta saya, sudah dihitung hartanya berapa yang akan dikeluarkan nominalnya. Tapi belum saya keluarkan, sudah sampai waktunya. Apakah ini dikatakan terlambat? Iya, selama belum Anda kasihkan uangnya kepada si fakir dan miskin, belum Anda kasihkan, maka Anda belum mengeluarkan zakat. Ustadz sudah ulang telefoninya, ikam hendak kubari zakat misalnya, tapi belum dijulung-julung, ini hanya menawari aja. Iya. Sewaktu-waktu bisa sidin ambil, dialihkan ke yang lain. Ya maka ini belum dia mengeluarkan zakat. Ya ini belum mengeluarkan zakat itu dikeluarkan kalau sudah Anda kasihkan, baru Anda dikatakan mengeluarkan zakat. Kalau belum dikeluarkan,
Ya Anda belum dikasihkan, Anda belum mengeluarkan zakat. Taib. Ustadz, apakah benar jika kita menemukan bagian yang tidak basah setelah mandi junub, maka tinggal membasuh bagian yang tidak basah tersebut? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullah khairan. Kalau bagiannya sedikit, pada asalnya mandi junub itu meratakan air ke seluruh tubuh. Tapi kalau ada bagian sedikit misalnya tidak kena, kalau Anda tahu ya siram bagian tidak kena tersebut. Tetapi kalau sudah seandainya jaraknya lama Ustaz, sudah kering misalnya tubuhnya ya, jarak. Kemudian ingat tadi misalnya ada bagian tidak kena. Kalau bagiannya sedikit saja, kecil, ya tidak ada masalah, itu dimaafkan. Dimaafkan. Tapi kalau banyak misalnya, maka mandinya tidak sah karena dia tidak meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, tetapi kalau ketika saat mandi melihat ada yang tidak kena, maka tinggal siram aja. Ya tinggal siram bagian tidak kena. Tapi kalau sudah kering, ya sudah kemudian lama baru ingat ya, dan ini jarang mungkin kejadiannya. Tapi dia baru ingat tadi ya. Tadi mandi, kada ingat memandi kepala misalnya rambutnya. Apa pakai anduknya kering misalnya. Dia lupa. Ya, maka itu bagian yang besar. Maka itu ya diulang mandinya karena dia tidak meratakan air ke seluruh tubuhnya. Taib. Tafadhal. Ya Ustaz, masalah niat. Kalau awalnya kan misalnya niatnya ikhlas karena Allah. Belakangan dia menyebut-nyebutnya kan pahalanya hangus. Gimana kalau sebaliknya? Awalnya niat itu bercampur. Belakangan, ya semoga Allah menerima perbuatan saya. Pernah kami lakukan dulu begini Ustaz, waktu itu masih bekerja sama pemerintah. Ada daerah yang tidak punya air bersih. Jadi kami, saya mohon bantuan terus dapat, jadi daerah itu jauh dari air bersih dan menikmati. Terus kami buat sumur bor artesis, dapat jalan siang malam. Tapi waktu itu niatnya memang karena Allah, tapi bercampur supaya naik jabatan waktu itu. Nanti sekarang menyesal. Kenapa tidak murni waktu itu? Apa niat sekarang diterima Ustadz yang begitu? Iya. Pertama, yang kedua masalah zakat tadi Ustadz. Kami selama ini mungkin karena kedangkalan hanya tahu saja zakat fitrah, zakat mal yang jelas, zakat. Tapi zakat perdagangan kami belum tahu bagaimana itu. Contohnya Ustadz, zakat perdagangan. Ya. Atau pertanian peternakan itu. Ya. Pertama, apa hukumnya orang pertama kali itu dia bercampur niatnya antara ikhlas karena Allah, antara naik jabatan misalnya, atau antara ingin dipuji oleh manusia, ini hero, ya, pahlawan ini ya di kampung misalnya, bercampur antara niatnya semacam itu. Bolehkah Ustaz setelah itu ulun jadikan ikhlas niatnya? Ya setelah itu sudah 10 tahun ulun berubah niatnya ikhlas saja yang bahari itu. Apakah jadikan ikhlas niat tersebut atau tidak? Itu pertanyaan beliau. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka akan kami penuhi ya apa yang dia inginkan, dan sama sekali tidak dikurangi dari amalannya tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut tidak mendapatkan sama sekali bagian di akhirat. Ya di dunia dia dapatkan di dunia, tapi di akhir dia tidak dapatkan. Maka hal ini disebutkan oleh para ulama masalah tasyriku fin niyah. Di dalam niat itu bercampur pada niat lain, entah itu niat dunia ataukah niat yang lain. Ini bagaimana hukumnya? Maka kalau seandainya niat dunia itu sebagai penyerta bukan tujuan, niat dunia itu sebagai penyerta bukan tujuan, dia tujuannya adalah niat karena Allah, tetapi dunia itu sebagai penyerta saja, maka ini enggak ada masalah. Contoh, Anda berpuasa. Anda tujuan puasa ini untuk beribadah kepada Allah. Niat untuk beribadah kepada Allah. Tetapi dari sisi lain ada penyertanya agar Anda juga biar lebih sehat. Ya, biar lebih sehat. Karena
gula naik misalnya, berpuasa turun darahnya, kadar gula darahnya, akhirnya dia berpuasa. Dia niatnya karena Allah, tapi dari sisi lain ada penyertanya, yaitu agar apa? Tambah sehat. Tapi tujuan asalnya karena Allah, ini tidak ada masalah. Niat semacam ini tidak ada masalah. Ya, karena tujuan asalnya adalah beribadah kepada Allah. Maka kalau tujuan asalnya tadi adalah ingin karena Allah membantu orang, ya, maka ini tidak ada masalah. Walaupun ada penyertanya, mudah-mudahan juga naik jabatan misalnya. Tetapi asalnya dia ingin betul-betul karena Allah. Walaupun kan dinaikkan jabatan, tetap dia bantu orang ini. Ya, maka ini tidak ada masalah. Tetapi kalau kebalikannya, yang niat dunianya lebih dominan, sedangkan karena Allahnya penyertanya aja, ya, ini kebalikannya. Artinya yang penting naik jabatan. Kalau dapat pahala Allah, alhamdulillah, muka ada apa-apa, misalnya semacam itu di dalam hatinya, maka ini dia tidak dikatakan beramal karena Allah, tidak dikasih pahala. Maka dilihat apakah itu penyerta ataukah tidak. Kalau sekedar penyerta, niat itu, bagaimana? Ulun tahu ini penyerta atau kada? Penggerak Anda melakukan ibadah itu apa? Kalau seandainya menggerak melakukan Anda ibadah itu karena Allah, maka itulah yang asal. Tapi kalau seandainya penggerak melakukan Anda ibadah itu karena lantaran dunia, maka itulah yang asal. Yang bisa menghukum ini Anda sendiri. Ya, Anda sendiri, Anda bisa menghukumi diri Anda. Saya ini memberi orang ini karena Allah, apa karena ingin dipuji? Anda sendiri, karena nggak tahu kita hati Anda. Oh, ulun penggeraknya ini memberi orang teteh. Tapi kalau dipuji orang, himung jua ulun, gak ada masalah ini. Iya. Tapi karena Allah memberi. Ya tidak ada masalah, dia dapat pujian setelah itu diberi orang, gak ada masalah. Ya. Kemudian yang kedua, masalah zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini itu dikeluarkan kalau sudah sampai nisabnya. Nisabnya adalah seperti nisab emas dan perak. Ya, nisab emas itu 85 gram, nisab perak adalah 595 gram. Maka itulah dikeluarkan. Kalau Anda punya harta perdagangan, jumlah barang dagangan Anda senominal itu, maka dikeluarkan zakatnya. Sekarang berbeda hitungan emas dan perak. Kalau emas sekarang 1 gram mungkin 1 juta misalnya. Maka kalau 85 gram 85 juta. Sedangkan perak murah sekali sekarang. Kadang-kadang 10.000, kadang 15.000, kadang 20.000. Tapi jarang lebih dari 30.000. Kalau 10.000 diambil, maka 6 juta orang wajib zakat. Mana yang diambil patokan hitungan ini? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kebanyakan ahlul ilm mengambil hitungan itu hitungan perak. Kenapa? Karena mereka melihat zakat itu maslahat terbesarnya bukan pemilik harta, tetapi kepada yang menerima zakat, yaitu si fakir. Maka barang siapa melihat ilahnya ini, mereka akan mengambil hitungan perak. Sebagian ulama tidak, kata mereka hitungan yang dipakai adalah hitungan emas. Kalau berbeda emas dan perak. Kenapa? Karena zakat itu berkaitan dengan pemilik harta. Maka maslahat pemilik harta didahulukan di sini. Kenapa? Mana yang lebih maslahat bagi pemilik harta, hitungan emas atau hitungan perak? Tentu hitungan emas, ya, lebih maslahat bagi pemilik harta. Karena orang yang punya harta 70 juta misalnya tidak wajib zakat kalau hitungan emas, tapi kalau hitungan perak jelas dia wajib zakat. Ya, maka sebagian ulama melihat patokannya adalah patokan emas karena meninjau dari sisi orang yang mengeluarkan zakat. Tapi mana yang paling kuat, Ustadz? Pendapat yang paling berhati-hati adalah pendapat yang mengatakan mengambil hitungan dari perak. Masa Ustadz 6 juta itu wajib zakat? Iya. Karena 6 juta orang memiliki kelebihan duit 6 juta melebihi kebutuhan pokoknya, kebutuhan primernya dalam setahun, berarti itu orang berkecukupan. Itu berarti orang berkecukupan. Iya. Nah, itu hitungan dalam masalah hitungan zakat perdagangan. Dihitung tuh modalnya. Berapa dia nukar, kemudian dijumlahkan dengan uang didapatkan dari hasil penjualan yang tersimpan tidak habis terpakai. Setahun, ya, selama satu tahun. Taib. Ustadz, bagaimana tata cara sholat seorang ibu mempunyai anak yang sangat sulit ditinggalkan untuk melaksanakan sholat? Walaupun anak tersebut sedang tidur, pasti akan bangun apabila ditinggalkan. Kalau sidin kada bisi yang lain, ya, misalnya kalau ada laki sidin titip pekan dulu laki tunggu, ya, disuruh mengimpus tumat.
Kalau seandainya ada laki sidin. Kalau seandainya sidin kada bisi laki, kada bisi apa, serongonan di rumah, bagaimana caranya? Ya enggak apa-apa, Anda gendong anak Anda sholat. Ya, Anda gendong anak Anda sholat. Tapi ulun rasa pasti ada aja anak ini guringnya, kada mungkin ada guring. Iya, ini luar biasa kelanakannya nek. Ya emang ada kelanakan itu ibunya sedikit kedada aja langsung berefek dia bangun, ada emang. Iya. Ada dia apa namanya sensitif banget. Iya. Bau ibunya aja kedada sudah tahu nya. Ibunya kedada ya. Ya kelanak tuh sensitif banget ya. Ya. Maka kalau seandainya anaknya semacam ini seperti ini sifati tidak bisa ditinggalkan ya. Anggaplah betul apa yang beliau sampaikan, tidak ada yang bisa ditinggalkan, gimana caranya? Enggak apa-apa, pian gendong. Pian gendong sembahyang ya, ketika pian ruku pian andak ya. Iktidal ya, pian ambil lagi enggak ada masalah, sujud pian andak lagi enggak ada masalah. Ya, kalau dalam kondisi demikian dan ini diperbolehkan. Ya. Taib. Kalau abahnya ada, suruh abahnya menghimpuk. Taib. Apakah dagu wanita termasuk aurat yang tidak boleh terlihat saat sholat? Dagu itu ada yang bagian dari aurat, ada yang bagian tidak. Dagu yang kelihatan wajah kita ini, kelihatan ketika menghadap, itu adalah ya bagian dari wajah. Ya. Adapun yang tidak kelihatan, dagu agak ke belakang enggak kelihatan, itu bukan bagian dari wajah. Ya. Kalau dia bagian dari wajah, Anda menganggap wajah ini tidak aurat, maka tidak mengapa Anda buka dagu bagian depan yang kelihatan dari wajah. Tapi dagu yang masuk ke belakang, ya ini bagian dari aurat. Ya. Maka dagu bagian depan kalau kita melihat, ya kelihatan bagian depan kita ya, ada bagian dagu itu yang sedikit masuk dalam apa namanya aurat, ada yang tidak masuk dari aurat. Ya. Maka yang ditutup adalah yang tidak ditutup ada yang bukan bagian dari wajah. Bagian wajah tidak ditutup. Yang bukan bagian dari wajah ialah yang ditutup. Taib. Bagaimana seorang ikhwan yang suka memfollow akhwat, mungkin karena melihat foto atau langsung setelah ketahuan istrinya, alasannya karena dia seorang laki-laki, itu hal yang biasa saja. Apakah laki-laki seperti itu tidak menundukkan pandangan? Iya. Pertama, ya jelas asal apa laki-laki memfollow akhwat. Iya. Apa? Ya, enggak ada maslahatnya. Ya, enggak ada faedahnya. Ya. Ya jelas itu ya tidak benar ya laki-laki memfollow akhwat ya. Ini berjualan. Iya. Kalau berjualan jangan Anda memfollow. Bisa istri Anda, bisa anak Anda yang perempuan, ya. Maka tentulah ini indikasi kalau laki-laki suka memfollow akhwat dan seterusnya, maka indikasi bahwasanya laki-laki tersebut ada sesuatu, ada bermasalah. Ya, bisa jadi dia tidak menundukkan pandangan. Ya, maka tidak baik ya laki-laki memfollow akhwat dan semisalnya. Dan juga tidak baik akhwat menerima ya. Bisa ditolak kan, orang memfollow itu bisa ditolak ya. Maka ditolak ya kalau itu laki-laki ya, kalau itu laki-laki. Kalau bisa kada bermedsosan kan usah bermedsos. Kalau kada misalnya kada manfaatnya bagi kita yang signifikan. Ya jelas ada manfaatnya pasti medsos, tapi lihat manfaatnya besar apa tidak. Kalau manfaatnya kada besar, kada usah bermedsosan. Tapi kalau seandainya besar silahkan ya, enggak ada masalah ya. Coba pengen hidup sehari lah, kada pakai HP, pengen matikan HP, nyaman pengen hidup. Waktunya banyak, kau membaca Quran, ya kau berzikir. Coba antum pengen sekali-kali, ya kalau pengen hendak uji coba HP-nya dipecahkan sekali-kali, hari. Pengen nyaman hidup tuh, banyak ibadah yang pengen lakukan. Ya ibadah yang pengen lakukan itu banyak. Ya sehari 2 hari itu banyak ibadah yang pengen lakukan ketika ada HP. Tapi bayangkan ketika ada HP itu ibadah pengen berkurang. Ya. Coba waktu kalau bisi pernah HP rusak, pengen taruh di counter sehari 2 hari, pengen lihat ibadah pengen tuh meningkat. Ya kenapa? Karena banyak kegiatan yang karena sebetulnya kita ini waktu ibadah kita tuh banyak terbuang tuh karena HP. Ya karena HP, karena medsos dan seterusnya. Apalagi medsos banyak benar ya. Apalagi yang ikhwah yang abu medsos ya. Semuanya ada. TikTok, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, apa beratan ada. Yang kada di Indonesia ada bisi berataan.
Iya, semuanya ada. Ini waktunya habis, kededa apa? Hilang begitu saja, sayang. Ya, yang seharusnya dia ngaji, ibadah, ya, hilang dengan melihat hal-hal yang tidak baik. Maka intinya medsos itu adalah pisau bermata dua. Kalau Anda gunakan kebaikan besar maka luar biasa. Ya, tetapi kalau Anda tidak bisa menggunakannya, itu bisa menikam Anda. Maka yang paling tahu keadaan itu Anda sendiri yang menghukumi diri Anda. Ya, kalau Anda lihat itu maslahatnya banyak, silahkan, itu bagus berarti Anda bermedsos. Manfaatnya banyak, Anda dapat ilmu, dapat ini, berarti Anda benar menggunakan medsosnya. Tapi kalau seandainya malah yang Anda dapatkan itu adalah keburukan, tidak bisa menundukkan pandangan, malah kadang-kadang membuka medsos langsung dicari akhwat dan seterusnya, berarti Anda tidak benar menggunakan medsosnya, berarti itu ada sesuatu yang salah di sana. Ya, berarti itu menimbulkan mudarat, tidak menimbulkan manfaat. Ya, maka orang muslim kalau dia tahu itu menimbulkan mudarat, putus sarana yang menimbulkan mudarat tersebut. Wallahu taala alam. Baik. Misalnya dapat 100 juta nih, bolehlah ulun langsung katakan, bolehlah itu lah. Dapat 1 juta. Langsung ulun katakan, bolehlah itu. Iya, jazakumullah khair. Pertama, boleh Anda dapatkan 1 juta kemudian langsung Anda zakatkan. Zakatkan beratankah kada kelak? 100 juta dia dapat, dia keluarkan 2,5%, yaitu 2.500.000. Boleh dia langsung keluarkan, boleh mensegerakan zakat. Boleh, tidak ada masalah. Tetapi nanti ketika dia mensegerakan zakat, dia harus hitung nanti ketika sudah sampai waktunya. Contoh misalnya, dia dapat uang itu di bulan awal Muharram. Baik. Pada Ramadan dia keluarkan zakatnya. Ya, pada Ramadan 100 juta itu dia keluarkan karena uangnya masih utuh. 2,5 juta. Ternyata pada Muharram itu ternyata bertambah uangnya. Tidak 100 juta. Uangnya berkembang menjadi 120 juta. Nah, tambahan 20 juta ini Anda keluarkan. Ya, yang 100 juta sudah selesai. Tapi tambah 20 juta ini belum Anda keluarkan karena masuk dalam hitungan zakat Anda pada bulan Muharram tersebut, semacam itu. Wallahu taala a'lam. Kan itu masalah keimanan tadi. Kan kita kalau misalkan kita kan tahu nih batas minimal keimanan tadi. Apakah konsekuensinya mengeluarkan seseorang dari keislaman, batas Islam? Beda antara dia tidak mengetahui bukan dan tidak menghafal. Banyak orang itu tidak menghafal tapi paham itu. Ya, kebanyakan rata-rata kaum muslimin itu tahu dia, tapi tidak hafal aja. Ini tidak ada masalah, dia tahu, yakin macam itu, tapi tidak hafal, nggak ada masalah. Yang masalah itu dia tidak paham sama sekali. Maka itu tidak dikatakan dia beriman. Maka tidak dikatakan dia seorang muslim. Kalau arkanul iman, karena di sini tentu nanti akan masuk ke pembahasan tentang masalah uzur bil jahal. Apakah yu'dzar orang dengan kejahilannya? Ini pembahasan luas. Tapi secara umum hukumnya demikian. Ya, ada orang itu diuzuri dengan kejahilannya, ada orang itu tidak dikasih uzur dengan kejahilannya. Wallahu taala. Baik. Misalnya kita mengumpulkan aset kita di salah. Nah, kalau sudah kita katakan misalnya sudah masuk ke kondisi salah, katakanlah 900 juta. Tapi valuasinya berkurang, naik jadi 70 juta. Kita apakah kita boleh zakat ataupun misalnya wajib memindahkan yang Iya. Beliau menanyakan tentang masalah orang investasi, misalnya bermodal 100 juta. Ternyata perjalanan selama setahun itu malah dia tidak mendapatkan untung, malah rugi. Ya, ruginya 50 juta misalnya separohnya. Taib, apakah orang semacam ini wajib zakat ataukah tidak? Kalau wajib zakat, yang mana diambil, yang 50 apa yang 100? Itu ya, semacam itu pertanyaannya. Maka pertama, selama itu masih masuk dalam nisab, maka wajib zakat walaupun hartanya berkurang. Wajib dia zakat. Nisab yang mana diambil? Nisab pada saat harta dikeluarkan, waktu dikeluarkan, yaitu 50 juta itu. Itulah yang diambil. Jadi dikeluarkan dari 50 juta 2,5%. Ya, itulah yang dikeluarkan. Maka ketika datang waktu zakat, berapa dapat uang di waktu zakat tersebut, nilai kita, uang kita, itulah yang dikeluarkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Ini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara yang benar dalam merapatkan shaf saat sholat berjamaah? Cara merapatkan shaf itu ada 2 cara. Pertama, merapatkan bahu dengan bahu. Yang kedua, merapatkan ujung mata kaki dengan ujung mata kaki. Ya, mata kaki kita dengan mata kaki orang. Itu biasanya
mata kaki dengan mata kaki itu lebih akurat. Kenapa? Ya, karena mata kaki itu sama. Kalau mau meratakan dengan ujung jari, ini biasanya kada sama. Kalau kakinya halus, yang panjang ngalih. Ya pasti kada rata. Ya kasihan yang halus bermaju-maju. Ya, maka kalau mata kaki semuanya sama. Ya mata kaki semuanya sama. Seperti itu pula bahu. Bahu itu kalau standar tinggi orang juga bisa diratakan dengan bahu. Tapi kalau orangnya endek, ya, yang satu gana kada kawan dia meratakan dengan bahu. Tapi maksud dengan mankib bin mankib itu orang yang sejajar, maka dia bisa meratakan dengan bahu. Tetapi yang paling bisa semua orang adalah dengan mata kaki. Jadi meratakan itu bisa dengan mata kaki, bisa dengan bahu. Kalau bahu nggak bisa berarti dengan mata kaki. Ya semacam itu. Taib. Apa hukumnya menginjak kaki orang karena tidak mau merapatkan kaki di dalam sholat berjamaah? Iya, emang. Iya, emang ada sebagian orang itu kadang-kadang itu disebut dengan tazahum. Ya disebut oleh para ulama bukan tarassul bis-shaf tapi tazahum. Tazahum itu apa? Sudah di atas kaki orang. Iya. Yang ditutupi kakinya ini pasti kepanasan apa macam. Ya maka ini tidak boleh, ini idza yang menyakiti orang. Ini berdosa tidak boleh. Ada sebagian orang itu hobinya apa? Suka mengejar kaki orang. Jadi sholat lihat dikejar kakinya, orangnya menggeser dikejar lagi apa macam. Nah ini keliru sebetulnya. Kenapa? Karena Anda disibukkan mengejar kaki orang aja. Tidak disibukkan dengan sholat. Bukan itu tujuan sholat, itu bukan itu. Anda sholat itu khusyuk. Maka Anda rapatkanlah shaf di awal sholat. Ketika setelah itu Anda fokus beribadah kepada Allah. Ya. Maka ada orang di samping ini berkehiga misalnya apa macam. Sudah jangan Anda urusi. Fokus Anda ibadah kepada Allah. Yang penting shaf Anda benar. Ya. Ada sebagian ikhwah kadang-kadang sering saya juga dulu kayak gitu. Mengejar kaki orang ini kenapa dikejar pulang. Bareng itu. Ya. Karena tidak paham. Karena lagi semangatnya. Ya kayak gitu, ya kenapa? Karena kita gemes kadang-kadang, ini kenapa? Ini renggang mana? Ya. Akhirnya pun dikejar, ya. Tapi itu keliru, ya itu keliru. Kenapa? Akhirnya kita fokus pada kaki orang, nggak fokus lagi sama Allah. Ya, tetapi sholat itu diminta adalah khusyuan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika Anda sudah merapatkan shaf, orang ini tidak mau, sudah bukan urusan Anda. Yang penting Anda rapat shaf Anda benar. Iya, maka Anda fokus saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita menginjak kaki orang yang tidak boleh. Rapatkan. Tapi tidak menempel atau maksudnya tidak menumpangi ya, tidak menumpangi ya. Bahkan ada ikhwan kadang-kadang tuh mengeluh ya. Saya tidak mau sholat di samping ikhwan itu. Kenapa? Karena kalau sampai sini diinjak terus kaki ulun ya. Kadang-kadang takutan sebagian orang sholat di sampingnya. Dan ini pernah ada ikhwan mengadu kepada anak macam itu. Ya ini tidak benar ya, sampai menyebabkan orang kadang-kadang nggak mau berdiri di sampingnya. Karena ini idza menyakiti orang lain dan ini tidak boleh. Wallahu taala alam. Taib. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali hari ini. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.